Di negeri yang katanya menuju generasi emas ini, lahirlah sebuah program MBG atau muntah bareng gratis. Maksud gua makanan bergizi gratis. Jadi ini tuh adalah program pemerintah nih, makanan bergizi gratis. Slogannya, bikin anak sehat, kuat, dan pintar. Tapi realitanya, bikin anak mencret dan nambah antrian di IGD. Ya pokoknya begitulah. Jadi ceritanya pemerintah itu mau nyelamatin generasi bangsa lewat perut nih. Tapi kenyataannya, perut anak-anak sekarang malah dijadiin arena gladiator buat para bakteri. Itu udah kayak audisi Indonesia The Next Top Bakteri. Audisi yang nentuin nih, siapa bakteri yang paling tahan di dalam kotak nasi basi. Aduh, MBG ini sebenarnya niatnya bagus loh. Anak-anak dikasih makan gratis biar gak stunting. Tapi entah kenapa, stuntingnya hilang malah stomaching yang datang. Alias sakit perut berjamaah. Anggarannya gede banget nih, sampai 71 triliun. Tapi kok dapurnya kalah higienis ya dari warteg samping kosan gua. Itu kayak lu beli iPhone 16 Pro Max nih, tapi case-nya dari kantong gresek Indomaret. Terus sekarang ironinya banyak datang ngawur nih soal keracunan ini. JPPI bilang nih, ada 6.452 siswa keracunan MBG sampai September. CISDI bilang nih kalau ada 5.626 kasus. Terus Kemenkes, BPOM, BGN semua beda angka. Jadi bingung nih gua, ini anak-anak yang keracunan makanan atau kita yang keracunan data? Terus pemerintah kalau ngitung korban kayak ngitung diskon Shopee nih, 60%, 70%, 80%, ya terserah mereka lah, yang penting angkanya biar kelihatan turun di mata masyarakat. Lama-lama nih, korban bisa dianggap bonus cashback. Terus parahnya lagi nih, kasus yang udah banyak tapi pemerintah bilang kalau ini insiden kecil. Aduh. Lah, kalau ribuan siswa muntah bareng itu bukan insiden kecil, tapi udah kayak konser dangdut yang isi lagunya cuma ya pokoknya begitulah. Terus menurut studi kasus daerah yang ada nih, Garut Jawa Barat ada 600 lebih siswa yang keracunan, Sleman ada ratusan, Banggai ada ratusan, Bandung Barat ada ratusan juga. Pokoknya nih, kalau ada sekolah yang tiba-tiba muridnya serentak mual bareng, ingat, itu kemungkinan besar bukan kerasukan setan, tapi itu kerasukan ayam MBG yang lupa semalam dipanasin. Nah, sekarang kita ke analisis penyebab nih. Kenapa sih bisa pada keracunan? Pertama, makanannya dimasak kepagian. Jadi begitu siang nih, bakteri udah bikin koloni, udah bikin grup WhatsApp, dan juga udah bikin arisan. Kedua, bahan baku kualitas rendah. Katanya mau kasih makan bergizi tuh. Tapi sayurnya udah kayak bekas syuting film The Walking Dead. Udah kayak zombie tuh. Alamak najisnya. Ketiga, pengawasan lemah. Pemerintah itu udah bilang tuh kalau udah ada SOP-nya. Tapi kayaknya SOP itu cuma singkatan tuh dari sudah orang percaya. Ya udah, percaya aja kalau itu makanan aman. Sampai anak-anak bareng sprint ke toilet. Aduh. Terus kalau kita bicara soal dampaknya nih, dampaknya itu bukan cuma sakit perut doang tuh. Pertama, anak-anak jadi trauma. Kedua, sekolah jadi kacau. Ketiga, orang tua jadi cemas. Bahkan ada yang bilang nih, kalau anak-anak sekarang itu lebih hafal nama-nama bakteri kayak E. coli, Salmonella, Staphylococcus daripada nama-nama menteri kesehatan. Jadi kalau besok ada ujian IPS nih, jangan kaget. Kalau ada pertanyaan, sebutkan 3 tokoh penting di kabinet. Jawaban anak-anak nih, E. coli, Salmonella, sama Clostridium. Jadi apa nih solusinya? Pertama, audit dapur MBG. Kedua, latih tukang masak. Ketiga, jangan masak jam 2 pagi buat dimakan jam 12 siang. Dan yang paling penting nih, jangan cuma launching program dengan baliho gede, tapi lupa beli kulkas buat nyimpan bahan makanan. Pemerintah itu kadang suka begitu tuh, lebih jago bikin slogan daripada SOP. Katanya makanan bergizi gratis, tapi kenyataannya makanan beracun gratis. Program MBG itu harusnya jadi penyelamat, bukan jadi sumber masalah. Jadi mari kita dorong nih, pemerintah buat serius perbaiki masalah ini. Dan bukan cuma bisa ngeles di TV, karena anak-anak Indonesia itu adalah masa depan nih, bukan tempat test drive perut gratis buat bakteri.
Jadi mungkin gua tutup dengan doa nih. Semoga perut anak-anak Indonesia tetap aman, dan semoga pemerintah inget tuh, kalau bikin program itu bukan cuma mikirin foto saat peresmian, tapi juga mikirin isi kotak makanannya. Dan ingat, anak bangsa itu butuh gizi, bukan gastroenteritis. Ya pokoknya begitulah.